sudah siap di depan layar kaca Anda. Saya Kak Ros juga udah siap untuk menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Nah, ditemani oleh Dani di pojok sana dan sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Di antaranya sudah ada Meisya. Hai Meisya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Habis main padel tadi ya? Enggak, lagi break. Lagi break dulu, baik. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai terjadi hari ini di luar sana, menuai banyak sekali perhatian dari publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Nah, hari ini ada kabar duka yang mengejutkan begitu ya. Pertama kali dikabarkan oleh Raffi Ahmad dan Irfan Hakim di acara yang mereka bawakan bersama almarhumah Po Alpa, bahwa hari ini pukul 8.30, sekitar 8.30 Po Alpa menghembuskan nafas yang terakhir setelah menjalani pengobatan karena kanker gitu ya. Jadi ini memang Po Alpa yang meminta kepada teman-teman terdekatnya untuk tidak menginformasikan sakit yang dideritanya. Dan ternyata memang sudah berjuang melawan kanker ini dari sejak 2 sampai 3 tahun yang lalu. Bahkan pada saat hamil si kembar, itu juga Po Alpa menjalani treatment pengobatannya. Di postingannya Raffi Ahmad setelah meninggalnya almarhumah juga baru menunjukkan foto bagaimana Raffi dan Irfan ini sempat menjenguk Po Alpa dan ya kalau kita lihat ada videonya juga yang dibagikan oleh Raffi ya. Di situ memang terlihat Po Alpa yang biasanya kita lihat ceria gitu, nggak pernah mau membagikan hal-hal apa yang sedang dialami gitu. Di sini di video ini aku melihat bahwa ya itu kayak mungkin karena pengobatan itu kan berat sekali ya. Jadi terlihat lelah juga tapi tetap bisa tersenyum cantik. Semoga amal ibadah almarhumah Po Alpa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan. Berikut ada suasana rumah duka yang sempat diambil oleh tim Insert. Kita lihat berikut ini. Ya, jadi almarhumah ini meninggalkan seorang suami dan 4 orang anak, begitu termasuk si kembar yang belum genap berusia 1 tahun. Dan ini postingan Po Alpa yang kita lihat di sosial medianya ya pada 30 Mei 2025. Ini foto bayinya begitu ya dengan background lagu Selalu Ada di Nadimu. Lagu ini mewakili, ini captionnya Po Alpa ya. Lagu ini mewakili hati mama untuk kamu nak. Mama mau lihat kamu tumbuh besar dan sukses. Jadilah pribadi yang baik untuk masa depan kamu. Jangan jadi orang sombong, jangan jadi orang rakus, jangan jadi orang serakah, jangan jadi orang pelit, jangan jadi orang pembohong, jangan jadi orang gengsian, dan jangan jadi orang, jadilah orang apa adanya. Berikut kita akan mengenang kembali seperti apa keceriaan, kebahagiaan, kisah-kisah yang dibagikan oleh Po Alpa selama Po Alpa pernah hadir di program acara Rumpi No Secret dari sejak awal ketika Po Alpa viral di tahun 2018. Kemudian di tahun 2023 kita juga sempat mewawancarai Po Alpa mengenai pengalamannya melaksanakan ibadah umroh gitu. Pada saat itu almarhumah bercerita doa yang dipanjatkan itu adalah agar suaminya selalu sayang sama dia. Dan terakhir di tahun 2025 ketika kita tanya kenapa Po Alpa sekarang tuh lebih sering pakai rambut palsu atau wig, almarhumah cuma cerita bahwa ia sejak melahirkan kembar rambutnya rontok parah gitu ya. Ternyata ada cerita di balik itu, almarhumah sudah menjalani pengobatan untuk mengobati kanker yang dideritanya. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Kami atas nama seluruh keluarga besar Rumpi No Secret turut mengucapkan berbela-sungkawa. Semoga segala amal ibadah almarhumah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala dosanya diampuni. Amin. Berikut kita langsung ke bintang tamu kita yang pertama, ada Meisya Siregar. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Juara 3 gadis sampul 1993 ini menikah dengan Baby Romeo pada 2004 dan dikaruniai 3 anak bernama Syabila, Luisya, dan Bambang. Jadi penyanyi mengikuti jejak ayahnya. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Ibu Meisya Siregar. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah ya. Nah, ini kabar yang kemarin sempat dibagikan. Aku juga sampai kaget gitu. Ini lagi apa ini ya, menjalani proses apa? Ternyata kemarin kan ada hormon imbalance ya. Iya. Memasuki masa-masa perimenopause. Betul.
sudah well done, belum well done sih, masih medium well. Medium well ya. Ada artikelnya, coba kita baca. Menjalani histeroskopi, ungkap pengalaman hadapi perimenopause di usia 40 tahun. Coba kita lihat seperti apa video yang dibagikan berikut ini. Nah, coba Ibu bagikan pengalamannya buat mungkin bisa menjadi ini ya, pengetahuan buat yang menyaksikan juga. Iya, jadi ternyata setelah aku share di Instagram itu ternyata Karus hampir 1.000 orang ikutan share dan mengalami hal yang sama kurang lebihnya kayak aku. Jadi ternyata imbalance hormon ini akan dihadapi oleh semua wanita. Tapi akibatnya tuh berbeda, nggak sama. Nah, mungkin pengalaman aku di sini adalah buat aku karena imbalance hormon ini menyebabkan penebalan dalam dinding rahim. Nah, orang kan kalau mau mens baru tebal dinding rahimnya. Nah, aku udah selesai nih mensnya, siklus mensnya udah kelar. Cuma 1 minggu bersih, abis itu aku bleeding lagi. Oh, jadi ini tebelnya cepet ya? Penebalannya cepet dan abnormal. Jadi normalnya 5, aku tuh sampai 13 penebalannya. Nah, terus begitu di transvaginal USG fetomaternal, ternyata aku ada polip di rahim, di rahim, dan ada miom. Tapi miom tuh sebenarnya tidak mengganggu, jadi itu nggak ada pengaruhnya dengan pendarahan yang aku terjadi. Sampai akhirnya dokter memutuskan karena ini sudah berulang kejadiannya. Akhirnya dokter meminta aku untuk melakukan histeroskopi. Histeroskopi ini sebenarnya kayak kuret, cuma kameranya masuk. Jadi rahimnya dibuka, kameranya masuk, baru dibersihin tuh polip, diambil, sama dikerok. Dinding rahim aku ditipisin. Oh, tapi ini bakalan berulang lagi kah? Kalau aku nggak terapi hormon akan berulang lagi penebalannya. Oh, jadi sesudah ini kemudian Harus ada terapi hormon lagi. Jadi Ibu rasakan apa nih? Pendarahannya emang nggak berhenti? Pendarahan sampai sekarang aku masih. Jadi kemarin udah sombong, nggak pendarahan. Ternyata pendarahan lagi. Jadi emang aku harus habisin dulu obatnya, antibiotik, pemberhenti darahnya juga diterusin. Habis itu sebenarnya sekarang lagi menunggu hasil PA yang 2 minggu lagi nanti keluar. Mudah-mudahan hasilnya jinak, aman. Jadi aku bisa lanjut ke terapi hormon. Nah, jadi yang dirasakan tuh ya nggak berhenti. Jadi kalau orang biasanya seminggu terus siklus haidnya, aku sebulan. Ini sebulan nggak di luar berhenti. dari mens ya. Oh, di luar. Jadi Di udah luar. seminggu plus sebulan. Iya. Oke. Dan itu cuman di bulan itu aja atau? Aku tahun ini hanya bulan itu aja, tapi tahun kemarin sebenarnya udah terjadi. Jadi ini berulang kedua kali. Nah, pada tahun lalu nggak periksa dokter? Periksa dokter, memang udah harus di histeroskopi. Cuma aku mikir, aduh males ya gitu. Ntar aja deh, nggak apa-apa. Aku nggak ngerasain nyeri, nggak ada keluhan pusing, lemas, HB aman. Oh gitu. Jadi nganggep enteng. Yang sekarang bedanya? Yang sekarang juga sebenarnya nggak ada, cuma kayak nggak tenang aja, pengen tahu deh biar tuntas. Tapi dari tahun lalu sebenarnya sudah tahu bahwa itu karena memasuki masa-masa perimenopause. Oke. Nah, ini pada saat kamu menjalani apa tadi namanya histeroskopi. Itu keluarga, karena kita lihat ya Bambang tuh kayak mesra banget gitu, anak-anak kayak ngasih semangat kamu. Lu sendiri gimana ngadepin itu? Iya, nggak tahu ya sebenarnya tindakannya tuh Karus, ini tuh tindakan bukan ada pembedahan, nggak ada belek sama sekali. Prosesnya juga cepat, tapi bius total ya? Bius sedasi namanya. Jadi nggak sampai total, tapi sedasi. Itu tuh rasanya kayak sedih banget, kayak misalnya Luisa, Maimon, lancar ya operasi. Itu aku udah melo. Lui belum tentu ketemu bunda lagi loh. Nah, apa sih bunda? Apa sih? Jadi namanya mau masuk ke ruang operasi itu pasti campur aduk kan, mixed feeling. Terus Bambang ngelus-ngelus. Kalah deh papanya, kalah. Bambang yang luar biasa, nggak pernah berhenti melukin, megangin tangan. Terus pas aku lagi mau masuk infus, dia nggak mau ngeliat. Kasihan bunda gitu. Drama udah Bambang. Campur aduk ya. Nah, kita mau tanya sekalian dan juga ngecek nih ya, checklist. Nih kalau dari informasi, sebenarnya ketika perempuan memasuki masa perimenopause gitu, ada berbagai macam simptomnya ya. Sensasi panas tiba-tiba pada tubuh bagian atas di sini ya. Ibu ngerasain nggak? Hot flash ya? Enggak Belum ya? Gangguan tidur? Udah, insom udah. Sesekali aku udah insom. Pasti gara-gara ini atau gara-gara nonton drama Korea? Suami saya ngajakin makan tengah malam. Jadi agak nyaru ya, Iya. ini karena perimenopause atau karena makan tengah malam. Sulit menahan buang air kecil? Enggak. Itu enggak ya. Keringat malam? Enggak. Oke. Belum. Perubahan bentuk tubuh? Iya, gampang Itu kayaknya dari umur gendut.
40 ke atas metabolisme udah mulai aku lambat. Iya kan? Iya, dulu cepet banget susut kurus. Nggak Sekarang makan sekilo nasi aja langsung set gitu. Sekarang sulit ya. Mana bapak suka ngajak makan Iya. malam lagi ya. Perubahan emosional meliputi perubahan suasana hati dan sulit fokus. Sulit fokus kayaknya belum ya. Jadi lompat-lompat gitu kan fokus. Tadi aku ngomong apa ya gitu ya. Kalau mood swing udah, aku kayak sekarang suka mempermasalahkan hal-hal kecil. Iya. Nggak tahu itu gara-gara memang lagi cranky, lagi mau PMS, tapi ternyata kok kayaknya aku lebih banyak demanding sekarang sama baby. Kamu yang berasa atau baby yang berasa? Oh, kamu yang berasa aku ya? yang merasa. Oh, baby mah udah pasrah kali Udah ya. pasrah dia. Jadi ibaratnya kalau dulu PMS itu seminggu lah ya. Iya, Ini sekarang- agak lebih panjang iya. ya. Cranky-nya lebih panjang. Nah, yang berikut juga yang kita lihat ini dari keluarganya Mesya adalah ketika Bambang yang melantunkan sifat-sifat Allah gitu. Nah, itu banyak yang orang yang berkomentar gitu. Kita lihat yang berikut ini. Gemes banget sih, ekspresif banget dia. Itu siapa yang ngajarin dengan ekspresinya gitu? Iya, jadi awal mulainya tuh kan memang anak-anak tuh di rumah ngaji kan Karo. Terus udah gitu aku tuh keinget, aduh aku tuh dulu waktu masa kecil kalau ngaji itu kan datang ke masjid, jalan Iya. rame-rame sama anak-anak kompleks gitu sambil nyanyiin sifat-sifat Allah ini. Terus aku bilang sama guru ngajinya, Bunda Eza, Bambang nggak tolong dihafalin ya gitu biar aku nostalgia. Dan dalam waktu 1 hari dia hafal dan dia enjoy banget dan diimprove pakai vibranya. Komentar netizen coba kita baca ya. Masya Allah, saking menghayati sampai kayak orang kedinginan. Gini-gini. Yang berikutnya, kok gayanya kayak Mas Ana. Tapi gitu ya. Yang berikutnya, Masya Allah benar-benar dipersiapkan tanggung jawab laki-laki sebagai imam buat keluarganya kelak. Barakallah. Yang berikutnya, wah ini mah sama ayahnya langsung diajak masuk dapur rekaman gitu. Lanjut berikutnya ada lagi. Ini komentarnya itu ya. Tapi kan suaranya bagus ya. Pede dia, pede. Udah ada rencana mau dibikinin apa gitu? Belum. Album khusus anak-anak? Belum, tapi nggak tahu deh nanti kali ya. Yang berikutnya juga kita mau bahas ini adalah soal royalti yang kemarin lagi rame ya kan, tentang akhirnya orang jadi pakai suara burung, suara toke gitu ya. Dan ini kan Baby juga salah seorang pencipta lagu yang lagunya tuh laris di mana-mana. Amin, Masya Allah. Melihat kehebohan ini, polemik ini tuh apa dia komentarnya? Iya sebenarnya sih gini loh Kak Ros, masalah ini tuh kayak kisruh banget dan Baby tuh tidak mau berkomentar apapun di sosial media. Kenapa? Karena sebenarnya udah dari zaman kuda lah ibaratnya. Kasus ini tuh udah lama dan Baby tuh udah bekoarnya tuh udah lama. Tapi nggak di sosmed karena dia sebenarnya nggak senang bawa-bawa ke sosmed karena dia tahu ujung-ujungnya yang dihadapin kalau cerita di sosmed adalah nanti orang-orang awam yang ikut berkomentar akhirnya jadi membingungkan. Tapi kegaduhan ini sebenarnya kayak blessing in disguise ya. Beruntung jadi gaduh, pada akhirnya orang jadi tahu oh ternyata rights itu ada banyak ya. Ya, ada macam-macam. Oh ada ini ya, ada itu, ada apa segala macam. Jadi Baby sih cuma komentarnya adalah yang paling penting adalah sistemnya memang harus dibenerin. Oke. Jadi intinya bahwa yang namanya rights atau hak cipta itu ya kita semua dilindungi oleh undang-undang. Betul. Apapun yang kita ciptakan gitu ya, semua kita yang menyaksikan punya apapun, nggak cuma musik itu punya hak cipta. Betul. Gitu ya. Dan ketika digunakan apalagi untuk kepentingan komersial itu ada istilahnya, ada aturannya begitu. Nah yang menjadi masalah kemarin itu adalah aturannya itu perlu disosialisasikan, jumlahnya berapa dan distribusinya bagaimana. Dan yang paling penting tata kelolanya. Karena itu yang kan sekarang jadi heboh itu adalah trust issue dan tata kelola yang memang tidak seperti yang diharapkan. Jadi musisi-musisi komposer yang anggaplah nggak usah lihat Baby deh, nggak usah ngeliat Ahmad Dhani, nggak usah ngeliat Teh Meli dan yang lain gitu ya. Tapi lihat loh, ada komposer yang tidur di masjid, mereka nggak dapat. Ada lagunya meledak. Ada lagunya meledak. Atau Bimbo apa kabar, Kus Plus apa kabar, coba tanya deh keluarganya, lo dapat berapa tiap bulan gitu loh. Ada lagunya masih sering. Lagunya masih diputar gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan ini jadi kegaduhan ini jadi jalan keluar untuk memperbaiki lembaga yang kita selama ini percaya dalam tanda kutip bisa menyalurkan. Itu ya. Tapi kalau orang jadi takut memutar lagu musisi Indonesia, Itu ditakut-takutin, itu didesain supaya takut. Sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutin kalau kita tahu aturannya kayak apa. gitu. Oke, baik.
Nanti kita ngobrol lagi. Berikut ada, oh ini ibu yang baru mantu sama pengantin baru. Pengantin baru belum seminggu udah kita bawa ke sini ya. Ada Alia Rohali dan putrinya aja nih, kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Surya Kelana pada 1999, perempuan yang kembali menikah dengan seorang pengusaha bernama Faiz Ramzi Rahbini pada 2006 dan dikaruniai 2 putri ini. Pernikahannya sudah berjalan selama 19 tahun hingga Alia memposting foto bersama sang suami dengan caption saling melengkapi dan memahami. Yang hobi berlari ini 10 Agustus kemarin emas dan Rp25 setelah pacaran selama 8 tahun. 14 April lalu Ibunda Alia meninggal dunia akibat infeksi paru-paru saat Alia sedang berada di pesawat menuju New York untuk menemani ajari maraton di Boston. Baik, kita sudah bersama dengan pengantin baru. Tidak ada Auranya beda, auranya udah beda ya. Kalau di Jawa tuh ada mecahin kendi tuh, auranya langsung set keluar. langsung. Kalau di adat pakai adat Betawi kan? Iya. Ada juga gitu nggak yang menandakan mecahin apa gitu? Mecahin tabungan. Mecahin tabungan emaknya. Putri Alia Rohali menikah dengan Audi, mas kawin pound sterling katanya gitu. Gimana kamu? Kan pacaran 8 tahun nih ya kan, akhirnya menikah. Setelah ya ini belum ada seminggu, belum ada seminggu 5 hari, ya. 5 Baru hari. 5 hari. Kira-kira ada nggak sih sesuatu yang ternyata ini aku baru tahu ya, padahal kita udah kenal 8 tahun gitu. Belum sih, mungkin karena baru 5 hari kali ya. Masih nggak sweet mikir semua gitu, ya. iya. Jadi belum ada, sama aja sih. Sama so aja. far, Terus gimana kan mesti ya? Itu kan dulu 8 tahun kan tinggalnya di rumahnya beda-beda nih. Oh, iya. Sekarang kan ya ketemu terus gitu. Gimana tuh? Mungkin jadi seru aja kali ya, karena di rumah. Jadi sekarang tinggalnya di rumah kita, nih. Terus kan nggak pernah ada anak cowok ya di rumah. Oke. Jadi kayak seru aja gitu. Ayah happy ya, jadinya ada anak laki di rumah soalnya. Oh, jadi nambah nih ya, nambah anggota keluarga. Terus juga aneh aja ada anak laki manggil mama gitu kan tiba-tiba gitu. Aku sampai pergi dulu ya, mami. Gue gitu. Bisa manggil tante jadi manggil mami. Ya aku sampai kayak, kenapa sih? Gitu. Aneh ya, belum nanti ada yang manggil nenek loh, Oma. Nin, ada yang manggil Nin. Kalau itu mah Kamu sendiri ya, itu kan ya nih udah jadi ngerasa kayak kagok gitu nggak sih, udah pengantin baru, ngumpul sama keluarga banyak gitu kan? Sebenarnya aku nggak ngerasa terlalu kagok sih, mungkin karena pertama kita pacaran udah lama dan Oh, biasanya jadi kayak emang keluarga ya? Iya, mostly juga pacarannya seringnya di rumah Gandaria juga gitu, jadinya Ya biasa lah. aja sih. Oke, kamu dipanggilnya apa nih kalau udah jadi istri, dipanggilnya apa? Apa ya, sama aja sih sebenarnya. Belum ada ya? kayaknya suka dipanggil beb deh sekarang deh. Oh, itu dari zaman pacaran juga. Oh, beb. Oh, iya. Oke. Gitu. Kita lihat lagi seperti apa sih suasana pernikahannya. Dan seperti biasa ya, ibu tuh kalau pada saat siraman gitu, anaknya sungkeman itu gitu Air mata ya. Kita lihat yang berikut. Gimana Bu pada saat Ya emang waktu siraman tuh emang porsi si ibu nih lebih besar ya gitu kan. Kalau pada saat udah akad nikah tuh udah bapaknya, ayahnya gitu ya, kita cuma nonton. Cuma waktu siraman tuh memang mamahnya yang dipersilakan untuk menjawab permohonan maaf aja, inilah mengutarakan. Itu kan waktu siraman tuh pakai adat Sunda. Jadi ada kayak di ais gitu loh, aisan terakhir gitu ngomongnya. Dulu aisan terakhir, pakai ada kata terakhir lagi gitu ya. Jadi gue baru mau masuk aja kayak udah berkaca-kaca, udah langsung flashback ke masa-masa dahulu gitu, namanya emak lah ya gitu. Apa flashbacknya, apa tuh yang bikin kejer banget tuh? Ya maksudnya membayangkan apa? masih kecil, waktu digendong apa segala macem gitu kan. Terus sekarang tiba-tiba udah ya elah, cepet amat sih 25 tahun gitu, kayaknya nggak berasa banget gitu ya. Melepas untuk menjadi milik orang lain. Terus kan kalau pesan-pesan ke Jani pasti ada. Pesan-pesan ke Audinya apa tuh? Pasti banyak juga kan? Pesan ke Audi sih banyak. Cuma yang kocak waktu lagi sungkeman gitu kan, waktu akad nikah gitu. Terus udah gitu kan, iya udah khusyuk gitu, sungkem. Udah gitu aku titip Jani ya, Di. Jangan larang-larang ya. Astaga. Mak ambis ya kan, gue harus melindungi mimpi anak gue yang udah dibangun dari kecil gitu. Jadi tiba-tiba lu datang lo ngelarang anak gue mau ngapain. Mau sekolah lagi biarin, mau lari biarin.
Walaupun gue bilangnya ke dia tetap berkembang dengan restu dan ridho dari suami. Suaminya gue tekan dulu ya kan. Jangan larang-larang. Jangan larang-larang Jani ya, Iya, Di. iya. Gitu. Coba kita lihat komentar netizen dari video yang dibagikan apa aja. Fix sudah masuk di kata tua, anaknya Bu Alia Rohali, Ike Nurjana udah pada nikah gitu ya. Sama. Yang berikutnya, bukannya Alia udah cerai ya? Waduh, ini kudet banget. Terus kamu 19 jawab, tahun, aduh, Udah kawin lagi 19 tahun. udah nikah lagi, udah ada anak lagi ya. Ini dia nggak baca tabloid yang sekarang ya. Alhamdulillah, sungguh terharu melihat hubungan dua keluarga dengan status mantan. Mereka patut dijadikan panutan bahwa meski berpisah dengan sebagai pasangan, namun anak-anak tidak kehilangan kasih sayang. Salut juga pada pasangan pengganti masing-masingnya yang bisa menempatkan diri dengan baik. Ini nggak ada drama-drama siapa di pelaminan, siapa di mana, siapa nggak ada ya. Semua di Kita dari pelaminan. awal semua naik. Semua naik ya. Seru Semua di pokoknya. pelaminan, semua ada perannya, ya bapaknya walinya, ayah ayahnya. jadi saksinya. Masya Allah. Ya udah, bagi-bagi tugas aja. Tapi kan biasanya dia ya, walaupun udah 8 tahun pacaran gitu, pada saat mau menikah tuh kan biasanya suka ada tuh drama-drama apalah kepanikan, apa stres apa gitu. Ada nggak itu? Dan apa? Selain berikut ini kita bahas yang kemana-mana. Tetap di Rumpi Bos. Lagi bersama Ibu Mertua dan mertuanya Audi ya. Ini pengantin baru. Alia sempat posting juga di anniversary pernikahannya ke-19. Kamu bilang katanya kalau ada orang bilang kayaknya ada yang namanya apa tuh 7 year itch gitu, 11 tahun yang agak penuh dengan gimana kamu ternyata katanya enggak mengalami itu. Iya sih, alhamdulillah kayaknya. Ya udah gitu, lewat-lewat aja segala Alhamdulillah. sesuatu. Nggak pernah ada kayak Yang gimana-gimana banget. kerikil yang gimana-gimana banget, yang sampai akhirnya fade up, enggak. Enggak ada ya. Karena mungkin kayak udah menyadari aja di awal bahwa ya yang namanya pernikahan tuh memang nggak seindah warna aslinya gitu kali ya. Iya. Bukan nggak seindah warna aslinya. Ya pasti akan ada perubahan-perubahan. Kita akan selalu menyesuaikan gitu sampai kapanpun. Jadi ya udah begitu ada kayaknya kalau sekarang gini sih gitu ya udah nggak gitu kayak ya Udah punya pengalaman gitu. sebelumnya ya Bu ya. Jadi sudah ekspektasi sudah bisa diatur. Oke. Ekspektasi sudah bisa diatur satu sama lain Oke. gitu. Terus suamiku tuh juga orangnya kayak ya jeder tapi terus udah gitu ya kayak nggak ada apa-apa gitu. Jadi kayak mau mempermasalahkan apa gitu. Udah lewat, yang penting dia udah menyampaikan. Iya, nanti dia udah menyampaikan. Abis itu kayak nggak ada apa-apa gitu. Jadi kamu juga belajar begitu kali ya? Nah, sementara gue juga orangnya kayak ya udahlah gitu. Jadi ya udah, nggak Cocok pernah ada lah. apa-apa. Pas. Oke, baik. Sekarang ini saatnya ya, ini yang baru menikah bertanya kepada yang sudah lama menikah. Silakan Ibu buka pertanyaan. Ya, ambil aja satu yang di atas. Oh, di atas dulu. Oke. Akan ada rasa bosan dalam pernikahan. Kalau itu terjadi, kita harus apa? Nah, Kalau ada rasa bosan, kita harus mempunyai kebahagiaan sendiri. oh, kebahagiaan sendiri. Kebahagiaan sendiri gitu dengan diri sendiri gitu ya. Jadi Maraton gitu. maraton ya kan misalkan atau hobi-hobi lainnya. traveling gitu dengan seizin suami misalkan pergi dengan teman-teman gitu atau dengan anak aja gitu. Jadi pokoknya sebagai perempuan tuh Punya dunia juga punya ya? dunia sendiri juga gitu. Jadi kita punya jendela-jendela. Kalau lagi agak fed up dengan jendela ini, kita ke jendela ini dulu gitu. Iya. Kita balik lagi. gitu. Kan begitu kalau udah habis di sini, bosan balik lagi gitu. Kangen deh gitu ya. Gitu kan. Jadi harus pintar-pintar mengolah diri sendiri lah gitu. Silakan buka lagi. Oke, next. Konsultasi selanjutnya. Wow. Oke, ini pertanyaan yang kayaknya banyak terjadi di dunia nyata. Puber kedua itu pasti akan terjadi nggak sih sama laki-laki? Atau bahkan sama perempuan juga bisa? Perempuan juga bisa. Loh, salah. Ya mungkin kalau mau puber keduanya sama ayah ya. Ya udah gitu. Tapi kayaknya ayah nggak ada puber kedua deh gitu. Kalau Ibu ada Karena dia waktu pubernya. sama gue juga puber kedua juga. Oh, pubernya ketemu. Iya, baru ketemu gue kayaknya. Jadi ya nggak tahu sih, nggak pernah ngalamin. Tapi ya apapun itu gitu, ingat lagi aja kepada komitmen kita lah gitu. Menikah tuh untuk apa, tujuannya apa, do's and don'ts-nya gitu ya.
komitmennya lah pokoknya yang Dari beberapa bintang tamu yang aku wawancara ya, puber kedua itu ada kalau yang cowok itu salah satunya adalah bukan kayak unit apa gimana, tapi lebih kepada dandan gitu ya. Bukan, jadi di fase dimana mempertanyakan keputusannya itu udah benar atau enggak. Sebenarnya perempuan juga sama, seperti kayak aku yang dulu itu kemana gitu. Jadi puber itu dalam arti krisis identitas. Karena ada perubahan dalam hidup ya. Iya, ya karena kan makanya itu juga aku bilang sama Jenny, tetap berkembang, tetap berkarya, beraktivitas gitu. Jangan sampai kehilangan identitas diri kamu dengan menikah gitu, jadi menyalahkan pernikahannya gitu. Enggak, tapi menyesuaikan. Menyesuaikan. Luar biasa. Oke. Oke, berikut kita ada bintang tamu kita selanjutnya. Ini juga yang baru membagikan kabar insya Allah akan menjalankan ibadah umroh gitu dan perjalanan spiritualnya. Seperti apa kita lihat dulu Ayu Aulia berikut ini. Zikri Daulay ini pernah mengaku lebih suka pria beristri dan depresi hingga melukai diri sendiri. Yang memperkenalkan dirinya dengan pejabat inisial RK ini kemarin mengunggah penampilan terbarunya mengenakan hijab dengan caption manusia tempatnya salah, semoga menjadi manusia lebih baik lagi hingga didoakan netizen istiqomah. Dan pengerusakan pada 2023 ini 14 Mei lalu memposting chat dari kontak bernama suami saat hendak melakukan operasi pengangkatan 2 saluran rahim. Baik, kita sudah bersama dengan Ayu Aulia. Ini ya sekarang mencoba istiqomah menggunakan baju ini atau karena baru pulang umroh? Baru pulang umroh, Karena baru tapi pulang umroh. masih belajar lah. Masih belajar ya. Ini ada postingannya Ayu juga yang dibagikan gitu ya. Manusia tempatnya salah, semoga menjadi manusia yang lebih baik lagi. Minta doanya ya teman-teman begitu. Dan iya, ini kan kesadaran spiritual aku sebutnya begitu ya. Kamu bilang salah satu pendorongnya adalah kamu mimpi almarhum ayah. Almarhum papa. Jadi papa waktu itu sempat datang 2 kali di mimpi aku. Terus yang pertama papa cuman diem aja nangis. Terus yang kedua dia ngomong, dia bilang, "Nak, papa pengen kamu jadi anak soleh." Dari situ aku berpikir, semama juga, kan mama selalu pengen yang terbaik buat aku kan. Jadi aku berpikir, ya manusia memang tempatnya salah. Jadi aku bukan manusia yang sempurna, masih banyak banget ilmu yang harus aku pelajari. Jadi dimulai dari nol. Dan kamu bilang katanya seminggu yang lalu juga kamu baru menjalankan ibadah umroh bersama mama dan insya Allah juga akan pergi lagi ke sana. Apa pengalaman yang kamu dapatkan di sana? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi Musik. Baik, kita kembali lagi bersama Ayu Aulia nih ya. Dan perjalanan dan niatnya untuk menjadi yang lebih baik lagi gitu ya. Kemarin umroh sama mama ada apa pengalaman apa yang amat sangat berkesan sampai sekarang? Yang berkesan itu karena aku tuh sama mama tuh sebenarnya kurang bonding, kurang dekat. Jadi pas umroh malah jadi tambah dekat. Tambah dekat, Iya, itu yang kamu rasakan ya? Terus hikmahnya yang diambil aku jadi tahu kalau ternyata nikmat banget ya menyayangi seorang ibu tanpa syarat gitu. Jadi ketika mama bilang capek, aku ya udah sini sama aku gitu. Emang biasanya sebelumnya Ya kayaknya rada cuek aku. kamu orangnya cuek gitu. Jadi ini yang berbeda ya, Iya. begitu ya. Yang berikut juga ada postingan kamu sempat curhat gitu, cerita tentang kondisi kamu gitu ya. Besok aku diambil ovariumku operasi, kalau sudah oke bisa langsung ke ya. You should know that itu berat loh buat aku gitu. Tapi itu kan kontaknya kamu tulis adalah suami. Hi husband gitu. Nah, ini tapi orang jadi salfok sama jawaban suami kamu. Semangat Bu Ayu gitu. Aku juga panggilnya semangat Bapak. Gitu. Bapak siapa? Oke, ini kan kamu sudah menikah gitu ya. Apa yang berubah juga dengan kehadiran suamimu dalam kehidupan kamu? Banyak. Pastinya menjadi lebih baik. Gimana cara dia menjadikan kamu lebih baik? Apakah itu memang juga harapannya dia? Enggak sih, karena menurut dia berubah itu jangan karena orang lain, tapi karena diri sendiri. Itu pertama. Kedua, kalau misalnya ridhonya suami, ya ridhonya Allah juga gitu. Jadi
banyak hal yang aku pelajarin akhirnya. Dengan kamu Iya. memiliki imam nih sekarang Iya, gitu iya. ya. Nih suami tinggal di Jakarta atau enggak? Di luar pulau. Di luar pulau. Jadi LDR-an nih kamu. Iya. Iya. Iya, LDR-an. Kita pernah wawancara kamu juga di ya masa-masa perjalanan hidupku kan penuh dengan drama juga. Iya. Ya. Pada saat itu juga kamu pada saat lagi mengalami masalah yang berat gitu, kamu sempat juga menggunakan kerudung. Mama kamu sempat senang sekali juga waktu Iya. itu dan mengatakan bahwa udahlah rezeki udah ada yang ngatur gitu. Iya. Dan beliau berharap kamu Tapi juga- kan saat itu Karos aku berubah karena manusia. karena manusia. Ya kan, karena aku pengen dilihat lebih baik lagi. Kalau sekarang kan mungkin lebih berpikir aku tidak peduli apa kata manusia, karena menurut aku manusia tempatnya salah dan manusia berhak mendapatkan kesempatan kedua. Itu Oke. Kita agak flashback sedikit ya. Ini di tahun 2022. Berikut ini kita lihat. Dan dengan niatmu, perjalananmu ingin menjadi lebih baik lagi secara keimanan gitu ya. Gimana tanggapan Mama? luar biasa sih, aku merasa kayak mama happy. Setiap hari senyum gitu. Kalau kemarin-kemarin kan kayaknya aku nggak begitu peduli dengan mama, kayaknya lebih peduli dengan teman malah. Jadi hidup aku untuk temen, kemana-mana sama temen. Sekarang ya udah apa-apa sama mama, sama keluarga gitu. Itu yang Jadi aku bersyukur karena aku tahu surga ada di telapak kaki itu. Jadi senangilah ibu kalian selama masih ada. amin. Baiklah. Ayo, terima kasih sudah hadir berbagi ceritanya. Terima kasih juga Alia Rohali, terima kasih juga Ibu Meca, dan terima kasih juga Jani. Selamat sekali lagi buat pernikahannya. Dan terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung bersama kami hari ini. Inilah ya perjalanan hidup manusia gitu. Selalu ada masanya ya. Masa muda kita baru menikah, sudah lama menikah, ya kan? Masa ya udah itu memasuki zaman perimenopause. Ada masa keimanan mulai dipertebal lagi gitu. Tapi kan hidup itu terus adalah sebuah perjalanan dan akan berhenti ya sampai akhir nanti. Jadi jangan lelah untuk terus berusaha menjadi lebih baik. Kita ketemu lagi ya setiap hari di acara Ruby.